warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya yang ada di mana-mana, di seluruh Nusantara maupun di seantero jagat raya. Saat ini kita akan coba mengulas ataupun mendialogkan puisi yang sudah dibacakan oleh Buya yang berjudul Melihat dengan Mata Hati. Kita perlu mengulas puisi ini karena ada kandungan yang sangat dalam yang perlu kita pahami bersama sebagai cara pandang kita, khususnya dalam hal pendidikan anak dan hubungan antara orang tua dengan anak dalam keluarga. Sahabat Buya, seperti biasa jangan lupa Anda selalu simak Wamima TV dan selalu tonton channel YouTube pada channel KH Buya Syakur Yasin MA, dan jangan lupa selalu like and subscribe agar Anda selalu mendapatkan notifikasi tentang video-video Buya berikutnya. Baiklah sahabat Buya, mungkin Anda sudah melihat ataupun mengikuti, mendengarkan, menghayati, meresapi puisi yang telah dibacakan oleh Buya dengan judul Melihat dengan Mata Hati. Dan kali ini saya ingin coba tanyakan lebih lanjut sebab masih banyak hal-hal yang tersembunyi yang perlu diangkat, perlu diperjelas lagi oleh Buya. Baiklah Buya, setelah kami mendengarkan puisi Buya, terus terang ada banyak hal yang terungkap di sana. Meskipun secara garis besar mungkin adalah antara hubungan antara orang tua dengan anak ataupun kehidupan pribadi seseorang dalam bimbingan keluarganya atau dalam asuhan keluarganya. Pada bait-bait yang awal kelihatannya Buya menekankan pada unsur kehati-hatian kepada seseorang itu. Artinya ketika orang itu berjalan, ketika orang itu menentukan pilihan, itu kehati-hatian ini sebagai sebuah langkah awal. Apakah ini juga bagian dari takwa, Bu? Kalau gitu, saya kira masalah kehati-hatian itu standar operasional kehidupan. Jadi bukan hanya masalah bercinta, bukan mendidik, bukan bisnis, tapi semua apapun yang menjadi kegiatan kita. Setelah kita membuat program, juga membuatnya dengan hati-hati. Dalam pelaksanaannya juga masih hati-hati. Kemudian dievaluasi dengan hati-hati. Selama dalam pelaksanaan juga dimonitoring dengan hati-hati. Sebab modal satu-satunya modal yang bisa menjamin keberhasilan kita adalah kehati-hatian. Sehingga orang itu kalaupun gagal, tetapi dia sudah cukup berhati-hati, penyesalannya tidak terlalu dalam. Ya sudah, memang. Tapi kalau kesalahan karena kurang hati-hati, kekecewanya mendalam sekali. Dan kegagalan kita ini pada umumnya karena kurang hati-hati sebetulnya. Iya. Dan ini juga barangkali yang kemudian masuk kepada materi utama puisi Buya ini. Bisakah ini sebagai satu kesimpulan bahwa si perempuan ini, si gadisku ini adalah termasuk orang yang tidak hati-hati, Bu ya? Atau dia hanya sekedar korban? Iya, dia akibat dari pendidikan rumah tangga yang kacau balau. Tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan cinta, diabaikan, diperlakukan tidak adil, sehingga dia tidak punya pendirian, tidak punya kemauan yang kuat, sehingga terjadilah dia penyelewengan cinta, dia berpacaran lagi kan gitu. Dan ini pacarannya ini sebagai pelarian. Iya, pelarian itu namanya. Karena dia nggak punya pilihan, ya itulah. Jadi dalam hidupnya dia tidak pernah punya cita-cita yang jelas, tidak punya platform. Siapapun di dunia yang tidak punya platform dalam hidupnya, dia punya visi dan misi,
maka apa yang dilakukan nggak tahu mau kemana. Iya kan? Anak-anak kita yang tidak punya cita-cita hidupnya, ya kita capek tiap hari membangunkan dari tidur, membawa dia tempat sholat, menyiapkan bukunya, kita antar ke sekolah, kita pulang dia keluar lagi. Ya karena dia punya keinginan, tapi ketika anak tidak punya keinginan, ya tinggal kita siapkan aja uangnya, gitu aja masalahnya. Gitu. Ya, jadi gambaran seorang gadis yang boleh dikatakan lari dari rumah karena tidak betah dengan pola pendidikan di rumah. Akhirnya termasuk juga dalam cintanya sendiri yang tadinya tertambat kepada seseorang, kemudian akhirnya karena pelarian dia asal nyangkol saja gitu. Ya itulah persoalannya. Jadi dia tidak pandai memilih, serba bingung dia itu. Ya karena di rumahnya dia tidak mendapatkan arahan yang baik, tidak mendapat bimbingan, dia abaikan, dicuekin kan gitu. Iya. Sehingga dia itu sendiri juga tidak punya kepribadian yang jelas. Ya karena itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi dicuekin juga, tidak urusin juga, menimbulkan anak itu kepribadian tidak jelas. Tetapi sebaliknya ketika orang tua juga terlalu protektif, itu tidak membangun kepribadian yang jelas juga. Gitu. Jadi itu pilihan itu yang penting kan gitu. Wah, ini satu beban boleh dikatakan bagi orang tua. Tentu saja harus punya bekal yang harus belajar, belajar pedagogi, belajar ilmu jiwa anak-anak, gitu. Ya kenapa tidak belajar? Ya karena dari persoalan keluarga yang tidak harmonis, pendidikan yang salah arah dalam keluarga akhirnya menjadi mengerikan, menjadi orang-orang yang tidak jelas arah tujuannya. Ya, makanya sekali lagi bahwa broken home ini fatal untuk anak-anak ini. Apalagi terjadi perebutan kekuasaan, ya perebutan asuhan antara ibu dan bapak yang bercerai. Anak menjadi kacau balau semua. Akhirnya tidak kesana tidak kesini, apalagi nanti ibunya kawin lagi, bapaknya kawin lagi, itu kan penderitaan. Ikut bapak dapat ibu tiri, ikut sama ibu dapat bapak tiri. Iya, mau bapak dipentungin, sama ibu tiri digoreng sekalian. Akhirnya larinya ke nenek. Neneknya sayangnya berlebih-lebihan. Yang baru kelas 2 SMP minta motor dikasih. Ya, mainnya pakai punya sepeda aja sampai Jatibarang dikasih motor sampai Pamanukan. Itu kan persoalan. Iya, terlebih dalam keluarga yang broken ya, dalam keluarga yang masih utuh saja kadang-kadang cara mendidiknya ibu dengan bapak ini beda, Bu ya. Saya kira begini, mungkin ada rumusannya gini. Sebaiknya pendidikan anak-anak itu lebih dekat dengan ibu. Sebaiknya kita sebagai bapak sudah serahkan saja bulat-bulat kepada istri kita. Silahkan dididik anakmu, kitanya jangan ngerecokin. Jangan sampai nanti ibunya nggak ngasih duit, minta sama kita dikasih. Ya kan? Ibunya pengen sekolah sanawiyah, kitanya pengen SMP. Masukkan ke dicabut kan bapaknya, dibeda lagi. Nah ini kan bisa jadi kacau balau. Nah ketika perebutan kekuasaan antara ibu dan bapak ini juga dampaknya sangat negatif sekali mana. Iya. Jadi satu warna. Ada seorang janda di Aceh, anaknya 12. Semuanya bergelar dokter semuanya. Masya Allah. Ternyata ya single parent itu lebih berhasil karena satu pimpinan. Dimanapun makanya pimpinan harus satu. Di alam dunia pun Tuhan harus satu. Lokana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit bumi ada Tuhan lebih dari satu, pasti hancur. Dalam rumah tangga juga begitu, pimpinan satu, anak-anak hanya makan satu pimpinan. Begitu ibu bapaknya berebut, anak menjadi bingung. Akhirnya tidak setia ke sana, tidak setia ke sini. Dilarang sana, tolong sini, salah sini, tolong sana. Akhirnya nggak jelas. Jadi tidak harus bapaknya yang jadi pimpinan dalam yang paling bagus saya ibu. Kalau ibunya berpendidikan, ibunya. Itulah makanya ya. Itu, makanya cari istri yang pinter dong.
Iya. Dan dalam hal pendidikan itu sendiri, itu taruhlah baik ibu maupun bapaknya yang mengendalikan. Itu sebaiknya semacam apa sih Bu ya? Sebab dalam cerita di puisi ini kelihatannya orang tuanya itu memaksakan sesuatu yang berbeda dengan kepribadian anak. Anak disuruh dipaksa menjadi pribadi yang lain. Iya. Ini yang bagus seperti apa sih? Ya begini, kita sehari-hari kita melihat anak itu sekolah, ambillah jurusan teknik, jurusan kedokteran segala macam. Ternyata sesungguhnya anak itu tidak berprestasi dalam pendidikannya. Kenapa? Karena dia sendiri dalam keterpaksaan. Dia bukan ke situ cita-cita dia. Hanya mengikuti orang tua. Jadi persoalan saya, yang pengen jadi dokter siapa? Anak, bapaknya. Masalahnya. Jadi bisa aja anak mengalap sekolah tapi ya setengah hati. Maka tidak akan mungkin berprestasi. Jadi kapan prestasi? Ketika minat dan bakat itu menyatu. Iya. Kalau anaknya nggak ada minat gimana lagi? Bakatnya nggak ada dan sebagainya. Fasilitas itu bisa datang kemudian dengan kesungguhan belajar semuanya bisa terselesaikan. Tapi tanpa minat dan bakat gimana? Nah, jadi lebih baik orang tua itu memberikan kebebasan anak untuk memilih sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, kalau nggak berbakat gimana? Ya kan gitu. Nah, ini lama-lama kan bisa stres. Saya sering menangani anak-anak yang stres gara-gara sekolahnya segala hampir ujian sampai tidak menyelesaikan, ya kan sampai DO itu karena awalnya memang dia tidak berminat ke situ, hanya nurutin orang tuanya, maka belajarnya terpaksa. Apa saja pekerjaan yang kita hadapi dengan keterpaksaan itu menyebabkan kita stres. Jadi sebaiknya kita ini harus belajar mencintai apapun yang kita kerjakan. Sebenarnya cinta ya karena kita punya minat. Kalau nggak ada minatnya ada, bakatnya nggak ada ya sama aja bohong. Gitu. Nah, jadi begitu. Nah makanya kiatnya begini. Kita bukan memaksakan kehendak kita untuk jadi dokter, tapi kita pancing dari waktu-waktu. Selalu kita bawa ke teman yang kita yang jadi dokter. Ketika dia meriksa pasien, coba tuh lihat, nah coba bermensok. Pal 300.000 enak kan? Ya kita pancing tuh, kita diskusikan sampai anak itu mempunyai keinginan pengen jadi dokter. Selesai. Nah itu jadi nanti seolah-olah kita tidak memaksakan, tapi kita mencoba menumbuhkan keinginan sendiri pada anak-anak. Itu tekniknya panjang banget. Mungkin untuk hal yang lebih teknis bisa konsultasi nih sama Bu ya. Iya. Ya, tapi secara garis besar begini Bu ya, ada metode pendidikan itu yang dulu dikenalkan oleh Jean-Jacques Rousseau, itu metode laissez-faire, artinya anak itu diberi kebebasan mutlak untuk apa saja. Ini orang tua seringkali khawatir anaknya itu akan terjerumus kepada sesuatu, apalagi kalau misalnya anak itu menyukai sesuatu yang kira-kira masa depannya itu nggak jelas. Misalnya anak senengnya tuh ngelukis, aduh kamu seneng ngelukis, masa depannya nggak jelas deh. Kecuali kalau lukisan kamu laku miliaran, dan itu akan susah sekali dicapai. Begini, orang tua ini di Indonesia masih gampang, belum yakin bahwa memberikan kebebasan anak itu akan mengakibatkan negatif. Ini paradigma mereka seperti itu. Nanti bagaimana kalau anak kita diberikan kebebasan? Padahal di balik kebebasan itu kita mendidik anak itu untuk pandai memilih, untuk bisa menentukan dan juga akan menunjukkan rasa tanggung jawab atas dirinya. Mana yang baik itu yang dia pilih, mana yang tidak baik dia tinggalkan. Nah, kemampuan memilih ini tidak muncul karena terlalu banyak indoktrinasi orang tua, sehingga anak tidak munculkan kepribadian yang jelas. Ya sekarang ketika anak itu diberikan kebebasan memilih, akan memunculkan tanggung jawab atas pilihannya.
Ketika dia pilihkan, dia akan menyalahkan orang tua. Ini kan bapak yang milih. Gitu. Jadi, nah itu persoalan timbal baliknya. Nah makanya begini, pendidikan kita lebih mengutamakan pendidikan yang kognitif, mengejar nilai-nilai yang kognitif, sehingga akhirnya secara IQ dia cerdas, ranking 1, tapi dalam kehidupan dia tidak pandai memilih pekerjaan, memilih istri, memilih. So, dalam hidup kita pilih pilihan-pilihan semacam ini. Setiap kita memilih, kita harus berani bertanggung jawab. Jadi membangun kepribadian yang kuat itu adalah diawali dengan diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau anak kita sudah punya kepribadian yang jelas, kita nggak usah khawatir anak kita membuka komputer, ya berselancar ke situs-situs yang nggak benar. Nggak usah ragu-ragu, anak itu sudah punya kepribadian, dia akan memilih yang mana yang bermanfaat dan akan meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat. Jadi dia sudah menumbuhkan tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Iya, biarkan dia menjadi menjadi raja pada dirinya sendiri ya. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Iya, kita harus mengatakan how to be king on yourself. Bagaimana engkau menjadi raja dalam dirimu sendiri, engkau yang memutuskan, engkau yang bertanggung jawab. Ini penting sekali. Ini sejak kecil apa sejak kapan, Bu? Oh ya tentunya tidak sejak kecil dong, sejak dia mulai ya sekitar mulai masa pubertas lah gitu, sana gitu. Kalau kecil mah kita tidak bisa bebasan dong, cebok kita cebok gitu, tidur ya kita atur. Nah ketika anak kecil itu satu pendidikan kita ada mendisiplinkan diri, itu yang paling penting. Sebab bagaimanapun satu keberhasilan, satu kemajuan, prestasi dimanapun itu kalau tidak diawali dengan pendisiplinan itu menjadi sulit. Kalau orang sudah hidup disiplin, keberhasilan tinggal sejengkal lagi. Itu ya. Jadi ketika anak sejak kecil sudah disiplin, sudah dikenalkan dengan norma-norma, ini ketika dia menginjak remaja mungkin kita akan lebih tenang melepas mereka dengan kebebasan. Iyalah, tetapi juga begini, ketika kita bicara masalah norma, kita jangan beranggapan bahwa norma-norma yang kita junjung tinggi akan berlaku pada anak-anak kita. Akan terjadi pergeseran nilai. Setiap zaman akan menuntut nilai-nilai yang berbeda. Tidak bisa dipungkiri, ya kan? Ya sekarang anak-anak kita kan sudah mulai sering saya memanggil anak yang sama orang tua ngelawan terus. Orang tuanya minta air, minta didoain, wiridanya apa, ya oke. Tetap aja akhirnya anak saya panggil. Apa jawaban anaknya? Bapak saya ini nggak bisa tidak mau mengerti pikiran kami. Nah loh. Wah. Nah kan dasar orang tua kuper. Menjadi seperti itu. Ini jadi, bahaya kalau anak sudah membuat front dengan ya itulah persoalannya. Jadi orang tuanya memaksakan norma-norma, nilai-nilai yang dia yakini pada zamannya terjadi sudah pergeseran nilai dengan kemajuan teknologi, pengetahuan, dengan medsos semuanya. Ini akan merubah semua paradigma yang ada dan norma semua bergeser semuanya. Kenapa anak-anak sekarang susah diajak kerjasama? Karena individualistis mulai muncul akibat main HP sendirian. Ya bagaimanapun tidak bisa. Iya. Nah ini kita saja dulu kita waktu kita kecil namanya kerja roan atau kerja bakti di pondok itu kan paling hebat ya. Kita membangun pondok itu biayanya menjadi murah karena anak santri itu roan kerjasama gotong batas segala macam. Sekarang sulit. Ya makanya ke depan nanti pelajaran-pelajaran yang pendidikan membangun kebersamaan itu seperti PMR, seperti pramuka itu harus dikemas lebih bagus lagi. Iya, sebagaimanapun juga kebersamaan ini merupakan syarat mutlak dalam hidup di dunia ini. Nggak mungkin. Iya. Kemudian dengan adanya teknologi yang begitu maju, anak-anak kita akibatnya apa?
selalu menuntut apa saja pengennya instan. Dulu kalau anak kita minta sesuatu, kita tangguhkan minggu depan, dia nunggu. Sekarang mah nggak bisa, harus sekarang. Betul nggak Pak Edi? Iya harus sekarang. Ya sampai perilaku kita ke restoran yang dadak masak dulu, nggak sabar orangnya. Orang lebih memilih fast food. Begitu datang langsung comot-comot langsung makan. Daripada kita nunggu digoreng dulu, apalagi ikannya masih di kolam kayak gitu. Nah, ini sampai nunggu 1 jam anakmu udah ada. Iya. Akhirnya terjebak pada junk food, Bu ya. Nah, itulah makanya jadi norma-norma itu akan bergeser semuanya itu. Saya kira norma yang terjadi pada orang zaman dahulu ke sekarang sudah jauh berbeda. Nah, apakah yang begini orang tua yang memaksakan dengan norma masa lalu, sementara anak dituntut dengan norma yang berlaku sekarang atau nilai-nilai yang diagungkan pada masanya, itu Buya tadi menyebut juga tentang kepribadian ganda. Iya. Ini apakah bisa terjadi semacam itu? Kepribadian ganda itu artinya bahwa dia tidak punya kepribadian, yang ada kepribadian orang lain, karena diciptakan dalam dirinya ada orang lain. Jadi ada double personality. Ini kan bagian dari deviasi sosial, Pak. Ya itulah dari akibat pendidikan rumah tangga yang nggak benar, karena dia banyak kegagalan. Jadi hidupnya dalam lamunan-lamunan, hanya hayalan-hayalan. Ini jangan Anda mengatakan tidak terjadi pada setiap orang. Kadang-kadang melamun itu sebagai pelarian dari kehidupan realita. Dia mendapat ketenangan dalam lamunannya. Tapi lebih parah lagi, Bu ya, orang yang berkepribadian ganda itu seringkali juga ada dalam film-film kriminal itu. Iya. Itu orang tiba-tiba menjadi sangat sadis tapi begitu baik dalam kehidupan. Tapi dia nggak sadar. Nah itu kan namanya dualisme ya. Kalau di majelis taklim dia mendengarkan ceramah kiai, dia menangis. Tapi ketika di kantor rakusnya bukan main. Ya kan begitu. Ini terjadi nggak? Terjadi. Ini bagian dari kegagalan pendidikan di rumah. Itulah. Makanya dia tidak mampu untuk memilih sendiri. Dia lebih baik didorong oleh hawa nafsunya, oleh keinginan pribadinya. Dia tidak mikir bahwa ini berakibat buruk, enggak. Seperti orang yang biasa mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, melihat cewek yang cantik, dia lupa diri, menjadi goblok seketika. Istrinya begitu setia, anak-anaknya ya dong, sampai terjadi skandal, mempermalukan, menghancurkan rumah tangganya, menjadi karena dia sedang bersahwat, logikanya menjadi tinggal sejengkal. Nah ini kan akibat kegagalan itu kan seperti itu. Dan itu dia lakukan dalam keadaan seperti tidak sadar. Kenapa sebisa tergoda? Lah kenapa? Nah, itu. Iya. Jadi nanti dalam keputusan juga sama. Namanya leab-leob. Hari ini merah, nanti hijau aja nggak jelas. Nanti ada tekanan gini robah lagi. Nah itu kan orang yang punya kepribadian. Itu namanya orang yang tidak punya kepribadian, tidak menentukan pilihan. Banyak terjadi. Dulu dia milih A. Ketika si B itu ngasih uang lebih banyak, dia pilih B. Jadi apa pilihan dia? Nggak ada pilihannya. Itu namanya orang opportunities namanya. Cari peluang yang mana yang lebih baik aja. Itu atau terjadi. seperti disinggung Buya, baik keluarganya atau orang tuanya atau dia sendiri si anak ini barangkali karena dia tidak memahami masalah. Tidak memahami masalahnya sendiri, orang tuanya juga tidak memahami masalah dari si anak ini karena ya, tidak dibekali oleh pengetahuan. Memang orang tua kita seusia saya, jangan berharap. Orang tua kita kan uneducated, tidak berpendidikan tinggi, nggak mengerti. Jadi pendidikan yang diimplementasikan adalah ketemu-ketemunya otaknya sendiri aja. Ada yang main cambuk gitu, ya kan? Pokoknya ya memang efektif. Anak-anak nurut karena cambuknya ini. Sampai pendidikan sholat saja sebagai kewajiban agama. Ketika seorang ayah
mendidik anaknya dengan modal cambuk, anak itu akan baik, akan nurut, menepati sholat 5 waktu nggak pernah tinggal karena takut cambuk. Begitu bapaknya mati, berhenti sholatnya. Karena udah gak ada cambuk lagi. Atau sekolahnya pindah ke Jogja berasrama, ya sudah nggak sholat lagi. Nah, itu. Jadi artinya apapun yang kita sama anak itu, jadi harus diyakini oleh anak itu sendiri. Bukan karena dipaksa takut. Jangan sekali-kali menakuti siapapun. Yang boleh kita takuti hanya Allah saja. Setuju sekali. Ya itu salahnya. Buya, tadi ada kalimat dalam puisi Buya itu, Buya mengetahui rahasia si perempuan cantik ini bukan dari pengakuannya, akan tetapi dari terpelesetnya dia dalam mengucapkan sesuatu. Ini oh iya, gimana ya? Iya, kita dalam psikologi analisis kita mencoba mengorek penderitaan seseorang. Penderitaan seseorang, kenapa dia depresi dan stres, kadang-kadang tidak terungkap secara sadar. Makanya dulu itu begini, karena banyak yang disembunyikan dan sulit sekali, makanya dilakukan hipnotis sehingga orang itu ngoceh gitu. Ternyata memang sembuh tapi sementara. Beberapa bulan kemudian kambuh lagi, stres lagi. Nah itulah makanya oleh Sigmund Freud dan Alfred Adler yang berkongsi, dua orang itu yang membangun psikoanalisis menolak hipnotis sebagai terapi. Jadi lebih menggunakan free association, yaitu kita mengorek sendiri menggunakan kecerdasan kita, menarik benang merah apa yang bisa kita simpulkan. Nah, termasuk ucapan yang tidak sadar itu kita rekam semuanya. Di situ terletak penderitaannya. Seperti ada orang perempuan yang sering latah, yang katanya jorok-jorok tuh. Itu adalah bisa kita tebak itu karena dia selama berumah tangga tidak pernah mengalami kepuasan seksual. Jadi kadang-kadang dari pengakuan itu kadang-kadang ada yang ditutupi. Jelas. Kalau sebab penderitaannya itu adalah karena sesuatu yang rahasia, ya sulit dikemukakan. Apalagi orang tuanya juga sama. Jadi jangan dikira psikiater itu mudah mendapatkan informasi. Karena banyak. Makanya seorang psikiater harus cerdas, bisa menganalisa sendiri. Nah itu. Jadi jangan sampai salah paham, karena itulah maka kita akhirnya salah diagnosa, ya salah obat nantinya. Bisa malpraktek. Iya. Buya, yang terakhir itu ada yang menarik juga di bagian terakhir. Itu Buya semacam memberikan ijazah atau apa, Buya? Baca la ilaha illallah 1000 kali, kemudian apa artinya pengakuan kepada Tuhan dan mohon maaf itu. Ya memang pada akhirnya keluhan kita kepada siapapun itu tidak menyelesaikan masalah. Orang lain pun belum tentu mendengarkan. Boro-boro ikut prihatin, boro-boro ikut bersedih hati. Malah sesungguhnya semakin kita banyak bercerita pada orang lain tentang penderitaan kita, malah membuka aib kita sendiri. Nah, betul dia bersahabat. Ketika kondisi berubah dia jadi musuh, malah ngasih orang senjata kepada kita. Jadi senjata makan Tuhan. Makanya yang paling aman kalau mengadu, ya mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia Maha mendengar. Ujungnya ke situ. Nah, iya bagaimanapun juga pendekatan ketuhanan, pendekatan keagamaan itu sangat efektif dalam penyembuhan berbagai macam penyakit psikologis. Jadi itu bisa diamalkan, Bu ya? Yalah. Artinya ketika seseorang begini, kita mengantarkan kepada orang yang depresi, orang yang stres, ya karena dia hidupnya merasa menderita, jadi pelangap-pelongo nggak jelas, ya kan gitu. Tidak muncul semangat hidup.
Setelah kita korek, ternyata dia itu pengaruh karena dulu bapaknya meninggal, lalu ikut sama kakaknya itu galaknya bukan main, sering ditabok, ditendang segala macam. Jadi itu menjadi beban bagi dalam memori itu, aku ini sepertinya tidak punya harga diri lah, segala macam, sakit hati kepada kakaknya itu kan orang jadi terfokus ya, jadi nggak jelas, kan kasihan kita tolong. Nah, menurut gimana cara membuang memori itu? Ya kita diskusikan dengan pasien itu. Sekarang kamu merasa menderita karena kamu selalu mengingat penderitaan yang lama. Oke, itu bagi kamu satu penderitaan. Saya nanya, kamu sekolahnya selesai nggak? Selesai. Sarjana? S1, S2, S3? S1. Siapa yang membiayai? Kakak saya. Loh, kalau begitu kakakmu sayang dong, bukan kejam. Buktinya dia membiayai kok. Tapi kakak saya kejam. Nah, kakakmu itu tidak kejam. Mungkin kamunya terlalu nakal waktu itu. Ya, atau juga memang kakak kamu tidak punya ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Dikiranya kekerasan adalah paling efektif. Nah, artinya Anda harus menafsirkan bahwa kekerasan kakakmu mendidik kamu itu mungkin menurut dia itulah cara yang terbaik. Nah, begitu orang itu memahami bahwa kakaknya bukan kejam tapi sayang, hanya caranya yang seperti itu, saya kira stresnya hilang kok. Masya Allah. Itu kesalahannya. Hanya dengan memahami dan memaklumi apa yang iyalah. dilakukan kakaknya. Iyalah. Nah, umpamanya lagi pendekatan keagamaan. Seseorang juga stres karena pacarnya kawin, meninggalkan dia dan kawin dengan perempuan lain. Terus saya bilang, kenapa kamu bersedih hati ditinggalkan kekasihmu? Ya kita sudah pacaran udah sekian tahun lamanya. Ya orang sudah pada tahu kayak apa rasa malu saya. Terus apa yang kamu kecewa? Ya menanggung malu. Nah, sekarang begini, andaikan kamu paham bahwa Allah akan memilihkan kamu dengan lelaki yang lebih baik dari dia. Ternyata dia belum jadi suami, sudah berselingkuh lebih dulu dan ketahuan oleh kamu. Seharusnya kamu bersyukur kepada Tuhan sebelum kamu masuk dalam perangkap, diselamatkan oleh Allah, perselingkuhannya diperlihatkan lebih dulu sehingga tidak jadi kawin. Oh begitu ya, iya kan menjadi juga. Jadi semacam itu. Iya. Jadi tinggal setelannya. Iya, setelan juga. Jadi bagaimana Anda melihat seorang psikiater itu adalah membantu seorang pasien untuk mampu melihat dengan kacamata yang benar. Jadi kacamata Surakatanya kebalik, dibalik kecil, dibalik besar kan gitu. Nah, itu. Ya baik Bu ya, terima kasih. Ini sudah memberikan pencerahan yang bukan main dari puisi yang dibacakan Buya ini. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya juga di mana-mana semakin memahami apa yang disampaikan Buya dalam puisi Melihat dengan Mata Hati. Terima kasih Buya atas waktunya. Dan sahabat Wamima, saya Ubaidillah mohon diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.